Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Muzaki. Yang akan melanjutkan tentang ujian komprehensif. Ini kita akan bahas tentang qaidah fikih. Qaidah fikih. Qaidah fikih. Qaidah fikih itu secara kaidah atau kaidah utama itu ada 5, yakni al-umuru bimaqasidiha, yang kedua ada al-yaqinu la yuzalu bisak, yang ketiga itu ada ad-daruru yuzal, yang keempat itu ada al-musyaqqatu tajlibut taisyir, yang kelima itu al-adatu muhakkamah. Nah, itu adalah salah satu, ada 5 tersebut adalah kaidah-kaidah dasar yang harus dipelajari. Oke, pertanyaan pertama tentang al-umuru bimaqasidiha. Nah, al-umuru bimaqasidiha itu adalah niat. Al-umuru bimaqasidiha, perbuatan itu harus diawali dengan niat. Yani patokannya itu dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budu mukhlis wa ma umiru yakni patokannya itu ada dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru liya'budullaha mukhlisina lahuddin, wa ma umiru dan perintah wa ma umiru liya'budullaha, menyembah Allah Ta'ala. Nah, di situ Allah memerintahkan untuk menyembah kecuali supaya menyembah kepada Allah. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan kaidah ini, al-amru bimaqasidiha? Nah, kaidah ini maksudnya adalah setiap perkara itu diawali dengan niat atau motifnya atau niatnya. Segala sesuatu itu harus dengan niat. Seperti katakanlah kita makan itu harus dengan, ketika kita makan tanpa niat itu dihitungnya tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika makan dengan niat, oh ini makanan dari, ini rezeki dari Allah, ini niatkan kita makan, nah itu nanti mendapatkan pahala. Nah, bedanya di situ antara niat dan tidak niat. Oke. Terus apa lagi? Terus hikmah dari kaidah ini adalah membedakan al-umuru bimaqasidiha, itu membedakan antara ketika orang niat dan tidak, itu membedakan ibadah dan adat atau katakanlah tindak laku yang percuma. Kalau kita niat itu artinya kita bertindak laku sekaligus ibadah. Tapi kalau kita tidak niat, otomatis itu cuma tidak laku saja, tidak dinilai sebagai ibadah. Nah, itu kaidah yang pertama. Terus yang kedua, al-yaqinu la yuzallu bisak. Nah, ini artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, secara arti al-yaqinu la yuzallu bisak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi selama kita yakin, otomatis keraguan itu harus dihilangkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu ketika kita wudhu. Nah, wudhu, ketika kita mau sholat, kita wudhu dan kita lupa, oh kita sudah wudhu apa belum ya? Nah, itu berarti kita pakai kaidah ini, al yaqinu la yuzallu bisak, berarti otomatis kita belum wudhu. Soalnya asal mula wudhu dan tidaknya itu berarti belum, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Lanjut, kaidah berikutnya adalah ad-daruru yuzal, darar yuzal, atau kemudaratan harus dihilangkan. Nah, kemudaratan itu adalah bisa ditafsirkan sebagai kerusakan, madarat, sesuatu hal yang jelek. Nah, contohnya itu seperti seorang kemudaratan itu harus dihilangkan, seperti seorang istri, seorang suami yang memiliki istri cacat seperti itu, cacat atau sakit lah. Nah, itu boleh difasyah atau boleh dicerai. Madarat soalnya itu menimbulkan nanti entah itu anaknya yang akan menimbulkan anak yang cacat lagi atau bagaimana. Nah, itu
itu kan menimbulkan madharat yang baru. Nah, sebaiknya dihilangkan, dihilangkan. Nah, selanjutnya al-musyaqqatu tajlibut taisir, keberadaan mendatangkan kemudahan. Nah, ini kemudahan, harusnya kemudahan ya. Keberadaan mengandung kemudahan. Nah, ini tuh contoh kasusnya kayak kesusahan itu memunculkan kemudahan. Itu kayak sebuah rukhsah. Jadi ya kalau kita susah berarti mendatangkan kemudahan. Contoh ketika sholat fardu itu kan wajib hukumnya untuk berdiri. Namun ketika kita sakit, kita tidak mampu untuk berdiri, ya kita duduk. Nah, itu salah satu kasus atau contohnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya al-adatu muhakkamah, adat itu sebagai hukum. Nah, adat itu sebuah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat yang sering terus terjadi, yang dilakukan dan muhakkamah, dan itu menjadi hukum. Nah, contohnya itu ketika jual beli lah, kita masuk ke jual beli. Contohnya itu ketika kita jual beli, nah itu kan harus ada akadnya. Ketika itu wajib ada akadnya. Namun adat itu membiasakan kita untuk tidak usah akad itu. Jadi jual beli, oh saya beli ini, nggak usah bu, saya beli ini dengan ini gitu, nggak usah. Artinya kita beli terus kita bayar, itu sudah cukup karena itu sudah menjadi adat atau kebiasaan. Terus, nah, jelaskan bagaimana perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Nah, kalau kaidah fiqhiyah itu menentukan perbedaannya itu adalah pada kaidah fiqhiyah itu menentukan hukumnya, menentukan hukum fikihnya, ini wajib, sunnah atau haram. Tapi kalau usul fikih itu menentukan menggali hukumnya. Jadi dari segi makna fikih itu kita biasanya itu menentukan dari hukum-hukumnya, dari teks dari kejelasan hukumnya. Oh, ini jelas kayak gitu hukumnya, berarti kayak gini. Nah, kok itu usul fikih ya. Tapi kalau itu usuliyah itu lebih ke hikmahnya, lebih ke dalamnya lagi, kayak kita menerjemahkan teks atau mentafsirkan lagi hadis atau hukum yang lain seperti itu. Jadi lebih menggali lagi. Kalau fikih itu cukup menentukan. Nah, seperti itu perbedaannya. Terus selanjutnya adalah jelaskan apa yang dimaksud al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Nah, perbedaan antara ilat hukum dengan hikmah hukum. Nah, kalau gimana ya bedanya, itu hampir sama. Itu ilat hukum itu adalah sesuatu atau sebab dari sebuah permasalahan. Nah, itu ilatnya atau sebabnya. Kalau hikmah hukum itu kenapa harus ada ini sih? Nah, itu hikmahnya itu kayak gini, kita harus melakukan ini, harus kayak gini, itu hikmahnya. Atau mengetahui keunggulan dari hukum tersebut, itu hikmah dan ilat hampir sama, sebab dan hikmah. Terus selanjutnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, menolak kerusakan lebih dinamakan daripada menarik kemaslahatan. Nah, jadi contoh kasusnya itu kita boleh meninggalkan sholat Jumat dan boleh mengqashar sholat puasa ketika kita sedang pergi jauh pekerjaan, tapi dengan syarat harus tidak dengan tujuan maksiat. Nah, itu tahu bisa kayak sakit keras. Nah, itu kan salah satu. Darul mafasid muqaddam al jalbul masoleh, menarik kemaslahatan, menolak kerusakan lebih dinamakan menarik kemaslahatan. Jadi ketika kita kita musafir, kita memaksa untuk jalan terus sedangkan kita masih berpuasa, nah itu kan malah menjadi kerusakan, jadi madharat. Nah, itu jadi dibolehkan, dirukhsah. Selanjutnya adalah
tasarruful imam ala ra'iyatil manatun bil maslahah. Nah, kebijakan seorang kepala negara terhadap rakyatnya harus terkait dengan kemaslahatan rakyatnya. Di kebijakan negara, imam tadi, tasarruful imam, tasarruful imam itu kebijakan imam, atau imam di sini adalah kepala negara. Ya, kita kalau di Indonesia itu presiden, atau di bawahnya menteri dan DPR dan selanjutnya. Nah, itu kebijakannya itu harus berdasarkan kemaslahatan dari masyarakat atau rakyatnya. Kaidah ini bertujuan untuk mengatur para pemimpin, para imam untuk bisa lebih mengutamakan masyarakatnya, karena kemaslahatan itu lebih penting, seperti itu. Oke, kaidah selanjutnya ar-rukhasu la tunatu bil ma'asih. Rukhsah tidak boleh dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Nah, rukhsah ini tidak boleh dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Contoh kasusnya seperti tadi. Nah, kita boleh nggak berpuasa, nggak boleh mengqashar sholat. Namun ketika kita musafir dalam jalan jauh dengan tujuan yang baik, tidak maksiat, seperti itu. Kaidah itu menjuruk pada hal tersebut. Jadi fokusnya itu enggak ke maksiatnya, tapi ke rukhsah yang itu pada dasarnya itu tidak tujuannya itu tidak maksiat. Oke, selanjutnya al-istihadu la yunqadu bil istihad. Istihad itu tidak dapat dibatalkan dengan istihad yang baru. Nah, istihad yang baru maksudnya istihad yang awal itu tidak bisa dibatalkan dengan istihad yang baru. Contoh katakanlah gini, ketika ada ulama yang beristihad tentang kiblat. Nah, kiblatnya asalnya sebelah mereng ke kiri sedikit. Nah, ketika sholat duhur, ketika sholat asar beda lagi, mereng ke kanan sedikit. Nah, hal tersebut istihad yang baru itu tidak bisa menjadikan istihad yang lama, otomatis sholat duhurnya masih tetap sah, seperti itu. Nah, selanjutnya kaidah selanjutnya adalah idza ta'aradut dararani ru'il a'dhamuha. Kaidah selanjutnya adalah idza ta'aradut dararani ru'il a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Nah, jelaskan aplikasi kaidah tersebut. Jadi idza ta'aradu itu bila terdapat pertentangan antara dua bahaya, maka diambil bahaya yang paling ringan di antara keduanya. Nah, jadi yang diambil itu bahaya yang paling ringan di antara keduanya. Contoh katakanlah ketika ada ibu hamil meninggal dunia. Nah, ibu hamil itu anaknya itu masih hidup. Nah, itu kita ambil bahaya yang paling ringan, otomatis kita boleh membedah perut si ibu bayi tersebut supaya kita bisa menyelamatkan anaknya. Nah, itu salah satu contoh aplikasi dari kaidah tersebut. Terus selanjutnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang menjadi dasar atau patokan adalah tetapnya sesuatu yang ada pada keadaan yang sudah ada atau kondisi semula. Nah, ini pada dasarnya itu hampir sama tadi al-yakin la yazulu bisak, hampir sama, menjadi dasar atau patokan tetapnya sesuatu yang ada pada keadaan yang sesudahnya. Jadi ketika kita contoh katakanlah ketika berwudu kita ini bukan sudah wudu apa belum, tapi sudah batal apa belum. Nah, otomatis jawabannya sudah batal. Nah, itu di kondisi semula. Seperti itu. Ya, contoh kasusnya itu ketika orang yang ragu akan wudunya, dia udah batal apa belum, itu jawabannya adalah masih belum batal. Nah, soalnya kondisi semulanya itu dia berwudu. Nah, seperti itu. Al aslu baqa'u makana ala makana. Nah, jadi ya wes yakin untuk tidak batal, seperti itu. Tapi kalau nggak yakin ya udah wudu lagi. Simpelnya itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah ad-daruratu tubihu mahdurat. Memperbolehkan yang dilarang, misalnya
Kemadharatan itu dapat memperbolehkan hal yang kemadharatan itu boleh membolehkan hal yang dilarang. Contoh katakanlah ketika kita di hutan, nah kita itu mau tersesat di hutan, kita nggak bisa kembali, nggak bisa makan, di situ hanya ada bangkai babi. Nah, babi kan jelas haramnya. Nah ketika emang itu terpaksa, ya boleh untuk dimakan sesuai dengan ad-daruratu tubihu mahdurat. Kemadharatan itu dapat memperbolehkan yang dilarang. Nah, babi kan yang dilarang, otomatis meskipun itu dilarang tapi kan ya, dia dalam kondisi darurat atau darurat, terdesak seperti itu. Dia terdesak di hutan dan tidak bisa makan, dan kalau dia tidak makan babi tersebut dia bisa meninggal. Nah seperti itu. Terus kaidah selanjutnya adalah al aslu fil asya'i ibahatu hatta yadullad dalilu ala tahrim. Segala sesuatu itu diperbolehkan sehingga terdapat dalil yang mengharamkan. Nah jadi segala sesuatu apapun itu ketika belum ada dalil yang melarang, otomatis masih boleh untuk dilaksanakan atau dilakukan. Kaidah selanjutnya adalah al aslu bara'atud dimmah. Pada dasarnya seorang terbebas dari tanggungan. Al aslu bara'atud dimmah. Nah ini contoh kasusnya itu seperti kita meminjamkan barang kepada seseorang dan seseorang itu merusaknya. Nah nanti pada dasarnya kita bara'atud dimmah, kita yang meminjamkan itu yang bersalah. Nah seperti itu. Terus idza dokal amru ittasya'a. Apabila sesuatu hal itu sempit maka hukumnya menjadi luas. Ini hal yang sempit dan maka hukumnya menjadi luas. Ini contohnya ketika kita sakit. Tidak boleh kita boleh untuk tidak berpuasa. Nah tapi ketika kita sudah sembuh, kita wajib kembali untuk berpuasa. Jadi luas. Nah selanjutnya ma ubihu lid-darurati yuqaddaru biqadriha. Bahwa apa yang diperbolehkan karena darurat diukur sekadar tingkat kedaruratannya. Nah, diukur dengan tingkat kedaruratan. Seperti contoh kita dokter itu kan pasiennya kan enggak, ketika kita dokter laki-laki, pasiennya itu kan enggak hanya laki-laki tapi ada perempuan juga. Nah di sini dokter itu boleh untuk melihat aurat wanita atau perempuan itu karena ada sebuah kedaruratan. Jadi untuk memeriksa penyakitnya, untuk mendiagnosis penyakitnya itu apa-apa. Nah itu boleh. Terus ad-darar la yuzalu bid-darar. Kemadharatan itu dapat dihilangkan dengan kemadharatan lainnya. Nah, contohnya ketika kita kelaparan, darurat itu tidak bisa dihilangkan dengan darurat lainnya. Seperti kita lapar, kita mau makan, cuman kita minta kepada orang lain, minta makanan kepada orang lain, yang orang lain tersebut masih kelaparan. Nah itu nggak boleh. Sama-sama madharat. Masa kemadharatan dilawan dengan kemadharatan yang lain. Nah itu nggak bisa. Terus al aslu fi kulli hadisin taqdiruha bi aqrabi zamanin. Hukum asal dalam segala peristiwa telah terjadi pada waktu yang paling dekat kepadanya. Nah, hukum asal dalam segala peristiwa telah terjadi pada waktu yang paling dekat. Peristiwa yang paling dekat. Contohnya ketika ada akad jual beli, ada penjual dan pembeli. Penjualnya itu menjual barang tersebut aslinya masih oke, masih baik-baik saja. Namun ketika dipegang pembeli itu mengatakan bahwa barang tersebut sudah rusak atau ada cacat. Nah, hukum yang pakai dari kaidah al-asl fi kulli hadisin takdiru bi aqrabi zamanin. Peristiwa yang paling dekat, otomatis yang menang itu adalah si penjual, karena penjual itu yang paling dekat, yang melihat kondisi paling dekat barangnya. Nah itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.